Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianti, NIM F201901028, kelas C1 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi kanker, di mana penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut. Penyebaran atau metastatis. Sel kanker dapat melalui pembuluh darah maupun pembuluh getah bening. Sel penyakit kanker dapat berasal dari semua unsur yang membentuk suatu organ dalam perjalanan. Selanjutnya, tumbuh dan mengandalkan diri sehingga membentuk massa tumor. Jenis-jenis kanker. 1. Karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya, kanker pada lapisan lambung disebut karsinoma. Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan atau mengeluarkan sesuatu seperti payudara yang menghasilkan susu. Karsinoma adalah jenis kanker yang paling umum, ditemui pada 80% sampai 90% kasus kanker. 2. Leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau anemia. Trombosit menjaga tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. 3. Mieloma. Mieloma berkembang dalam sel plasma sumsum tulang pada kasus tertentu. Sel mieloma berkumpul pada satu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut plasmasitoma. Namun pada kasus lain, sel mieloma menyebar pada beberapa bagian tulang, membentuk banyak tumor tulang. Kanker ini disebut mieloma ganda. Yang keempat, sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang kanker. Ini biasanya terjadi pada orang dewasa. Mekanisme kerja obat anti kanker: menghambat sintetis DNA atau menghambat dihidrofolik acid atau reduktase, hambatan basa purin dan pirimidin. Terjadinya kanker. Perubahan yang terjadi pada sel dipicu oleh sinar UV dan sinar X dan bahan-bahan lain penyebab kanker, termaksud benzopiren, yaitu zat berbahaya yang terjadi akibat pembakaran. Bahan tersebut mengakibatkan munculnya sebuah zat tertentu yang secara kimia dapat mengikat DNA, sehingga terjadi perubahan struktur DNA. Perubahan tersebut terbilang merugikan bagi proses perubahan sel dan menguntungkan bagi proses mutasi. Semakin lama dikonsumsi atau dihisap, maka semakin besar pula zat-zat kanker yang masuk ke dalam tubuh. Hal tersebut tentu meningkatkan resiko terjadinya perubahan struktur dalam gen. Risikonya akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang, karena tubuh tidak bisa bekerja seoptimal seperti saat masih muda. Nah, kondisi tersebut yang memicu terjadinya kesalahan
pada pembelahan sel dalam tubuh. Obat-obat anti kanker. Yang pertama, alkylating agent. Obat ini menghambat sel agar tidak membelah dengan merusak DNA-nya. Biasanya digunakan untuk mengobati kanker paru-paru, kanker payudara, dan leukemia. Obat alkylating agent sebagai contoh adalah busulfan, temozolomid, mecloleratamin, alteratamin, lomustine, dan chlorambucil. 2. Antimetabolit. Obat ini mengganggu DNA dan RNA dalam sel agar tidak membelah diri. Biasanya digunakan untuk mengobati kanker usus, kanker ovarium, dan kanker payudara. Sebagai contoh, obat anti kanker tipe ini adalah azacitidin, fludarabin, Pralax, dan cladribin. 3. Antitumor antibiotik. Obat ini seperti antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri, tapi mengubah DNA dalam sel kanker, tidak tumbuh dan membelah. Obat golongan ini contohnya adalah antrasiklin, deuterobicin, epirubicin, dan non-antrasiklin, biomilicin, dan dactinomycin. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.